Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Bunda Nining Karwini MPD dan teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia tentang sejarah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya sendiri Lisnawati. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Hernawati. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puji Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmaralita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Zahra. demikian perkenalan dari teman saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bunda Nyai Hernawati untuk menyampaikan materi pertama. Silahkan. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, saya akan membacakan materi yang ke-1, yaitu Sejarah Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang dalam perkembangannya mulai digunakan sebagai bahasa resmi dari bangsa Indonesia dan juga dikenal sebagai bentuk bahasa persatuan bangsa. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proses proklamasi dari kemerdekaan Republik Indonesia. Materi kedua yaitu fungsi umum bahasa Indonesia. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya, bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Dalam literatur bahasa, dirumuskannya fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, dan sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. 4. Mengeksploitasi iptek. Topik adalah masalah atau gagasan yang hendak disampaikan di dalam 4 sumber, yaitu pengalaman, pengamatan, imajinasi, pendapat, dan keyakinan. Selanjutnya yaitu tujuan menulis. Yang pertama, menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data, maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data, dan peristiwa, agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, membujuk melalui tulisan seorang penulis, mengharapkan pembaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakannya. Yang ketiga, mendidik. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Yang keempat, menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi. Namun media cetak dapat pula berperan dalam menghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan penglipur lara atau bisa untuk melepaskan setelah seharian sibuk beraktivitas. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi ke-8, yaitu jenis-jenis tulisan. 1. Narasi. 2. Deskripsi. 3. Eksposisi. 4. Argumentatif. 5. Persuasif. Jenis-jenis mengarang. 1. Mengarang surat. 2. Mengarang cerita non-fiksi. 3. Mengarang cerita fiksi. 4. Mengarang lukisan keadaan. 5. Menulis berita aktual. 6. Mengarang puisi. 7. Mengarang esai. 8. Mengarang
naskah pidato. 9. Jenis-jenis tanda baca. 1. Tanda titik. 2. Tanda tanya. 3. Tanda seru. 4. Tanda koma. 5. Tanda titik 2. 6. Tanda titik koma. 7. Tanda hubung. 8. Tanda pisah. 9. Tanda petik. 10. Tanda kutip. 11. Garis miring. Materi 10. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan. Baik, saya akan lanjutkan materi dari Ibu Lisna, yaitu definisi paragraf. Paragraf adalah suatu bagian dari bab pada sebuah karangan atau karya ilmiah, yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Paragraf dikenal juga dengan nama lain, yaitu alinea. Macam-macam paragraf. 1. Paragraf deduktif, dan kedua paragraf indukatif. Terima kasih. Campuran berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf narasi atau menceritakan. 2. Paragraf deskripsi atau menggambarkan. Yang ketiga, paragraf persuasif atau mengajak. 4. Paragraf argumentasi atau pendapat. Yang kelima, paragraf eksposisi atau menjelaskan. Langkah-langkah dasar menulis. Menulis merupakan suatu proses kreatif. Menulis harus mengalami suatu proses yang secara sadar dilalui dan secara sadar pula dilihat berakhir pada suatu tujuan yang jelas. Tahap penulisan. Tahap ini merupakan tahap perencanaan atau persiapan menulis dan mencakup beberapa langkah-langkah kegiatan, diantaranya 1. Pemilihan Menulis. Menulis adalah membuat huruf, angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, cat, dan sebagainya. Melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan sebagainya dengan tulisan. Kemampuan untuk menemukan masalah yang akan ditulis. 2. Kepekaan terhadap kondisi pembaca. 3. Kemampuan menyusun rencana penulisan. 4. Kemampuan menggunakan bahasa. 5. Kemampuan memulai tulisan. Dan ke-6, kemampuan memeriksa tulisan. Menurut Syafi'i, sebuah tulisan dikatakan baik apabila memiliki ciri-ciri, antara lain bermakna, jelas, bulat dan utuh, ekonomis, dan memenuhi kaidah gramatika. Kemampuan menulis adalah kemampuan seseorang untuk menuangkan buah pikiran, ide, gagasan dengan mempergunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. Tahap revisi. Tahap ini adalah tahap yang paling akhir. Jika bahan seluruh tulisan sudah selesai, maka tulisan tersebut bisa dibaca kembali. Pada tahap ini biasanya yang teliti secara menyeluruh mengenai logika, sistematika, ejaan, tanda baca, kalimat, paragraf, pengetikan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, kesimpulan. Bahasa memiliki peranan untuk komunikasi, baik komunikasi antar sesama. Bahasa memiliki jenis bahasa tulisan dan bahasa lisan. Bahasa tulis merupakan bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa dalam bentuk tulisan. Agar bisa menulis, maka pengguna bahasa harus bisa menulis dengan baik dan benar. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang. Pada prinsipnya,
Fungsi utama dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Oleh karena tulisan merupakan alat komunikasi tidak langsung, penulis hendaknya bisa menciptakan tulisan yang mudah dibaca, dipahami oleh pembaca. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.